Setelah itu, Han Li mendiskusikan beberapa pengalaman kultivasi dan wawasan dengan ketiga kultivator integrasi tubuh ini, dan dia hanya pergi setelah setengah hari berlalu, di mana dia mendapatkan banyak manfaat dari diskusi mereka. Heavenly One Holy Sovereign berdiri di tepi kereta yang ditarik binatang dan memandang saat Han Li menghilang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Dia kemudian mengeluarkan perintah, dan prosesi mulai maju lagi. Bagaimana menurutmu, rekan Taois Wang? Guru Buddha Tian Chan Heavenly One Holy Sovereign bertanya setelah duduk. Dia masih sangat muda. Dia sangat luar biasa. Setelah melirik satu sama lain, lelaki tua dan biksu itu berbicara bersamaan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Hehe, teknik Matukin yang luar biasa dari Taois Wang dapat menghitung usia asli seseorang, jadi bagi Anda untuk memanggilnya sangat mudah cukup mudah. Namun, saya harus membuat Anda mencerahkan saya tentang apa yang luar biasa tentang dia, Guru Buddha Tian Chen. Teknik inspeksi Ki Anda berada di antara tiga teratas dalam ras manusia kita, jadi saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Heavenly One Holy Sovereign dengan senyum tipis. Pria ini mampu menyembunyikan auranya dengan sangat hati-hati, tetapi teknik inspeksi Ki saya tidak menentukan kekuatan seseorang berdasarkan indera spiritual. Dari apa yang saya lihat, dia memang seorang kultivator integrasi tubuh awal, tetapi sihirnya kekuatannya jauh lebih melimpah daripada kultivator lain dengan kaliber yang sama. Jika saya harus memberikan parameter tertentu, saya akan mengatakan bahwa dia memiliki hampir 2 kali jumlah kekuatan sihir yang dimiliki oleh kultivator integrasi tubuh awal normal. Oleh karena itu, meskipun dia hanya pada tahap integrasi tubuh awal, kekuatan sihirnya sebanding dengan kultivator integrasi tubuh tengah seperti saya, jawab Tian Chen dengan hati-hati setelah merenungkan situasi sejenak. Tampaknya sesama Taois ini pasti menggunakan semacam seni kultivasi khusus yang meningkatkan kekuatan spiritualnya. Namun, secara umum, itu berarti bahwa kemampuannya di daerah lain akan sedikit lebih lemah, kata penguasa suci Wan Surgawi dengan anggukan. Tian Chen menggelengkan kepalanya dengan serius, dan berkata, aku khawatir kamu salah di sana, Holy Sovereign. Selain kekuatan sihirnya yang sangat melimpah dan seni kultivasi utama yang dia gunakan, aku juga bisa mengatakan bahwa dia memiliki setidaknya 3 atau 4 jenis kemampuan yang sangat kuat, yang masing-masing kemungkinan besar tidak kalah dengan teknik rahasia roh giok saya. Tanda petik ganda buka. Benarkah itu? Wang Dang berseru sebelum Heavenly One Holy Sovereign memiliki kesempatan untuk bereaksi. Mengapa Anda begitu terkejut, rekan Taois Wang? Tentunya wahyu ini tidak cukup untuk menarik tanggapan seperti itu dari Anda. Mungkinkah Anda juga membuat beberapa penemuan lain? Heavenly One Holy Sovereign bertanya saat dia menoleh ke Wang Dang dengan tenang. Seperti yang saya yakin Anda sadari, teknik Matukin yang hebat saya dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang tubuh fisik seseorang di atas usia tulang mereka, kata Wang Dang sambil tersenyum mesam. Apakah Anda mengatakan tubuh fisik rekan Taois Han juga istimewa dalam beberapa hal? Tian Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ini tidak terlalu istimewa, itu hanya sangat kuat, jawab Wang Dang saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sangat kuat? Apakah kamu mengatakan tubuh fisiknya lebih kuat daripada penguasa suci kita? Tian Chen terkekeh mendengar ini. Kelopak mata Wang Dang bergerak-gerak sedikit, dan dia mengatakan sesuatu yang membuat Tian Chen sangat tercengang. Bahkan jika tubuh fisiknya lebih rendah, itu tidak akan kalah banyak. Apakah begitu? Penguasa suci Wan Surgawi juga agak terkejut mendengar ini. Itu tidak mungkin. Tentunya Anda bercanda, rekan Taois Wang. Penguasa suci kami tidak hanya berspesialisasi dalam seni kultivasi Buddha, tetapi dia juga dulunya adalah prajurit pemurnian tubuh kelas atas. Selain itu, dia telah melakukan upaya sadar untuk memperbaiki tubuhnya sendiri selama bertahun-tahun. Tubuh fisiknya kemungkinan besar tidak kalah kuat dari Raja Iblis. Tidak terlalu dibuat-buat bahwa Taois Han memiliki beberapa pencapaian di bidang pemurnian tubuh, tapi bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan di bidang ini dengan penguasa suci kita? Tian Chen menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak untuk mempercayai penilaian ini. Wang Dang ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan percaya diri, bahkan jika teknik mata
tajam hebatku telah membuat beberapa kesalahan, yang bisa kupastikan adalah bahwa pria ini pasti memiliki tubuh paling kuat yang pernah kulihat dari manusia, kedua hanya untuk penguasa suci kita. Tanda petik ganda buka. Tapi itu. Titik. Tanda petik ganda buka. Heavenly One Holy Sovereign melambaikan tangan untuk memotong guru Buddha Tian Chen sebelum merenung dengan sikap kontemplatif, tidak bijaksana untuk meragukan teknik mata tajam ahli Taoist Wang, guru Buddha Tian Chen. Bagaimanapun, itu tidak pernah mengecewakan kita sebelumnya. Hehe, jadi dia memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih unggul dari makhluk lain dengan kaliber yang sama, beberapa jenis kemampuan yang kuat, dan tubuh fisik yang tidak kalah kekuatannya dengan Raja Iblis rata-rata. Selain itu, dia juga sangat muda. Jika dia bisa selamat dari kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, dia kemungkinan besar akan menjadi seseorang yang sebanding dengan diriku di masa depan. Tanda petik ganda buka. Wendang dan Tian Chen saling pandang saat mendengar ini, dan pandangan kontemplatif juga muncul di mata mereka. Sementara itu, Han Li sudah ribuan kilometer jauhnya, terbang menuju pegunungan yang sangat subur. Pegunungan ini terdiri dari 9 gunung yang menyerupai pedang lurus besar dan secara alami tidak lain adalah Gunung 9 Abadi, tempat diadakannya konvensi harta karun Miryat. Saat ini, area dalam jarak 500 km dari tepi pegunungan adalah zona terlarang. Sebelum konvensi dimulai, hanya beberapa tokoh penting dengan status khusus yang diizinkan memasuki pegunungan. Individu yang tidak memenuhi syarat yang melanggar aturan ini paling banter akan diusir, atau paling buruk dibunuh dalam pandangan. Dengan demikian, semua manusia dan iblis yang telah melakukan perjalanan ke sini dari jauh untuk menghadiri konvensi semuanya telah menetap di dekat Gunung 9 Abadi, di luar zona terlarang. Pri Yeuehwa hanya seorang kultivator formasi inti, jadi dia secara alami juga bukan pengecualian dari aturan ini. Sebelum berpisah dari Tuan Muda Ai dan yang lainnya, Han Li telah menanamkan tanda pelacak di tubuh mereka sehingga dia tidak perlu khawatir tidak dapat menemukannya. Jadi, tepat ketika Han Li hendak memasuki pegunungan di depan, dia tiba-tiba mengubah arah, dan setelah terbang beberapa saat, dia turun menuju gunung di daerah perbukitan tertentu. Cahaya biru memudar, dan Han Li muncul di hutan yang rimbun. Dia memandangi tanaman hijau di sekitarnya, dan senyum muncul di wajahnya saat dia dengan lembut menyapu lengan baju ke arah tertentu. Semburan cahaya biru menyapu, dan bagian tertentu dari hutan tiba-tiba kabur dan melengkung sebelum hancur menjadi titik cahaya spiritual di tengah dentuman yang tumpul. Tanaman hijau di sana tiba-tiba menghilang, dan permukaan batu yang tinggi dan suram muncul di tempatnya. Ada gerbang batu putih yang tingginya beberapa puluh kaki di permukaan batu, dan Hon Li mengangkat tangan untuk mengirimkan seberkas cahaya merah terbang di udara, yang kemudian menghilang ke gerbang batu dalam sekejap. Dia kemudian berdiri di tempat dan menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual melintas dari gerbang batu, dan perlahan-lahan naik, diikuti sekelompok orang yang muncul dari dalam. Pri Yeuehwa, Bai Huaji, Chuan Muda Hai, dan Kilingzi semuanya ada di antara mereka. Mereka dipimpin oleh seorang wanita tua yang sedang memegang tongkat dengan ukiran kepala naga di bagian atasnya. Dia memiliki kepala dengan rambut putih dan kerutan di seluruh wajahnya, tapi dia adalah seorang kultivator transformasi dewa, yang mengejutkan Hon Li. Wanita tua itu dengan hati-hati menilai Hon Li sebelum segera melangkah maju dan memberikan hormat dengan hormat. Junior Tian King Ye dan muridnya memberi hormat kepada senior Hon Pri Yeuehwa dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Kilingzi dan Tuan Muda Ai juga membungkuk hormat, tetapi ekspresi aneh di wajah mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka masih belum menerima semuanya. Tidak perlu formalitas. Mari kita bicara lebih jauh setelah kita masuk, kata Hon Li dengan tenang. Ya, senior Hon, saya sudah menyiapkan teh roh untuk Anda. Saya harap itu sesuai dengan keinginan Anda, kata wanita tua itu dengan hati-hati. Han Li mengangguk dan melangkah masuk melalui gerbang tanpa berkata apa-apa lagi. Semua orang secara alami mengikuti di belakangnya dengan sikap hormat. Beberapa saat kemudian, Han Li dan wanita tua itu berdua telah duduk di aula batu yang rapi, sementara pria Uehwa dan yang lainnya tetap berdiri.
Chuan Muda Hai dan Kilingzi jelas masih tidak percaya bahwa saudara Han tiba-tiba menjadi Han senior, dan mereka terus-menerus mencuri pandang ke arahnya. Han Li hanya mengabaikan mereka dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada wanita tua itu. Melalui percakapan mereka, dia dapat dengan cepat mempelajari tentang asal-usul wanita tua dan pria Uehwa. Ternyata wanita tua itu berasal dari sekte emas luas, yang merupakan sekte berukuran sedang di wilayah Xuanwu. Dia adalah salah satu dari dua tetua sekte, dan pria Uehwa adalah muridnya yang berharga, yang dia hormati karena bakatnya yang luar biasa. Bai Gur adalah cucu pria Uehwa, dan satu-satunya keturunannya yang masih hidup, itulah sebabnya dia dan ayahnya, Bai Huaji, dapat menemani wanita tua itu ke konvensi harta karun segudang ini. Bai Huaji mencoba menjual belat ginseng yang telah diwariskan di keluarganya selama beberapa generasi untuk membeli beberapa obat untuk memerangi racun es Bai Gur, tetapi dia jatuh ke dalam perangkap yang dimunculkan oleh 3 pukulan dari Gunung Selatan. Jika mereka tidak bertemu dengan trio Han Li, dia dan putrinya hampir pasti kehilangan nyawa di sana. Karena itu, pria Uehwa dan Bai Huaji buru-buru melangkah maju untuk berterima kasih kepada Han Li atas kebaikannya atas perintah wanita tua itu. Han Li secara alami melambaikan tangan untuk menepis salam terima kasih mereka. Saya sangat jarang meninggalkan sekte saya untuk pergi kemanapun, tetapi saya telah mendengar bahwa senior tahap integrasi tubuh baru-baru ini muncul di wilayah Tianyuan, dan dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda. Mungkinkah Anda berdua adalah satu dan sama, Han Senior? Wanita tua itu bertanya dengan hati-hati. Pemudi daya integrasi tubuh adalah sosok yang sangat terkenal, dan bahkan sekarang, wanita tua itu masih tidak berani sepenuhnya mempercayai identitas Han Li. Hehe, aku tidak berpikir kabar akan menyebar begitu cepat bahkan ke wilayah Xuanwu, jawab Han Li dengan sikap ambigu. Jadi kamu benar-benar Han Senior yang sama. Itu masuk akal. Penguasa suci hanya akan memberikan undangan kepada sesama senior tahap integrasi tubuh. Wanita tua itu sangat gembira mendengar konfirmasi tidak langsung ini. Secara umum, tidak mungkin seorang kultivator transformasi dewa biasa seperti dia dapat berinteraksi dengan kultivator integrasi tubuh. Jika dia bisa menjalin semacam ikatan dengan Han Li sekarang, dia dan sekte akan sangat diuntungkan. Karena itu, wanita tua itu menjadi lebih menghormati Han Li. Han Li melihat sekeliling sebelum tiba-tiba mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan semua orang, di mana gadis kecil itu, Gur? Aku ingin melihatnya. Wanita tua itu dan yang lainnya bertukar pandang setelah mendengar ini, dan pria Uehwa bertanya dengan hati-hati, Senior Han, Gur tiba-tiba terserang racun esnya begitu dia kembali, jadi dia beristirahat di ruangan lain. Apakah kamu bisa menunggu beberapa saat? Begitu dia pulih, aku akan membawanya keluar untuk menemuimu segera. Tanda petik ganda buka. Begitu. Tidak perlu untuk itu, kamu bisa membawaku ke dia sekarang. Alasan utama aku memutuskan untuk datang ke sini adalah untuknya, kata Han Li sambil tersenyum sambil bangkit berdiri. Pria Uehwa cukup bingung mendengar ini, dan dia juga merasa sangat tidak nyaman karena dia tidak tahu mengapa Han Senior ini sangat tertarik pada cucunya. Namun, dalam kondisi Bai Gur yang tersiksa saat ini, tidak ada yang lebih buruk yang bisa terjadi padanya. Selain itu, wanita tua itu tanpa henti mendesaknya untuk memenuhi permintaan Han Li dengan matanya, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya, dan menjawab, kalau begitu, aku akan mengantarmu menemui Gur segera. Han Senior. Tanda petik ganda buka. Karena itu, dia memimpin Han Li dan yang lainnya menuju aula belakang tempat tinggal gua. Setelah melewati pintu samping dan koridor sederhana, mereka sampai di sebuah kamar tidur. Ada tempat tidur kayu merah samar di kamar, dan Bai Gur terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar. Wajahnya yang halus sedikit berkerut karena kesakitan, dan ada lapisan cahaya biru menutupi tubuhnya. Bibirnya juga tampak sedikit ungu. Saat Han Li mendekati tempat tidur kayu, dia dikejutkan oleh semburan panas yang menyengat, yang merupakan kejutan kecil baginya. Namun,
Dia kemudian secara singkat memeriksa tempat tidur kayu dan segera memahami situasinya, di mana dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, menggunakan kayu api untuk membuat tempat tidur dapat menekan energi glasial di dalam tubuhnya sampai batas tertentu, tetapi racun esnya telah menyatu menjadi meridiannya, jadi ini tidak akan banyak membantu. Tanda petik ganda buka. Aku sadar akan hal itu, tapi aku berharap tanpa harapan bahwa tempat tidur ini akan sedikit mengurangi rasa sakit Gur saat dia dilanda racun esnya, kata Priyew Ehwa dengan tatapan simpatik dan menyayangi saat pandangannya tertuju pada gadis kecil di tempat tidur. Han Li awalnya mengangguk setelah mendengar ini, tapi kemudian menggelengkan kepalanya saat dia melangkah ke tempat tidur kayu merah. Dia dengan lembut meraih salah satu pergelangan tangan Bai Gur, dan cahaya biru bersinar tanpa henti melalui matanya. Semua orang melihat dengan napas tertahan dan tidak berani mengeluarkan suara. Bai Huaji dan Priyew Ehwa sama-sama menatap Han Li dengan harapan di mata mereka. Sekitar 10 menit kemudian, mata Han Li tiba-tiba berkedip, dan lapisan cahaya glasial 5 warna langsung muncul di sekitar pergelangan tangan Bai Gur. Saat cahaya glasial berputar, lapisan cahaya biru di atas tubuh Bai Gur bertemu langsung ke bagian lengannya yang bersentuhan dengan tangan Han Li. Beberapa saat kemudian, bola cahaya biru samar seukuran telur terbentuk di pergelangan tangannya. Han Li segera membalikan tangannya yang lain saat melihat ini untuk mengungkapkan jarum perak berkilauan di antara dua jarinya, dan dia menusuk jarum ke arah pergelangan tangan Bai Gur dalam sekejap. Arg! Ekspresi Bai Huaji dan Priyew Ehwa berubah drastis setelah melihat ini, dan mereka harus menahan diri agar tidak terburu-buru maju. Cahaya perak menyala, dan sebuah lubang kecil ditusuk ke pergelangan tangan Bai Gur. Setelah itu setetes esensi darah dikeluarkan dari lubang atas perintah Han Li. Jarum perak kemudian menghilang dari sela-sela jari Han Li, hanya untuk digantikan oleh pelat giok putih seukuran telapak tangan yang sangat rumit dan tanpa celah. Han Li menempatkan pelat giok di bawah pergelangan tangan Bai Gur, dan setetes esensi darah langsung jatuh, membekukan di pertengahan musim gugur dan bergemerincing di atas piring dengan bunyi lonceng yang menyenangkan. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat ini, tetapi Han Li tampaknya telah tercerahkan oleh eksperimen ini. Dia menyimpan piring batu giok dan setetes esensi darah, dan cahaya glasial 5 warna yang memancar dari telapak tangannya meningkat dalam kecerahan. Bola ki biru melintas di dalam cahaya glasial sebelum dengan cepat memudar menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, Bai Gur mengerang lembut dan membuka matanya dengan cara yang agak bingung. Priyew Ehwa dan Bai Huaji sangat gembira melihat ini, dan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Han Li sekali lagi. Han Li tersenyum saat cahaya glasial 5 warna yang memancar dari tangannya memudar, dan dia melepaskan pergelangan tangan Bai Gur. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan mengetukkannya ke dahinya, di mana segel mantra putih menghilang ke kepalanya dalam sekejap. Tubuh Bai Gur bergidik sedikit sebagai tanggapan, dan dia jatuh pingsan sekali lagi, yang sedikit mengkhawatirkan yang lain di ruangan itu. Tidak perlu khawatir, racun es di tubuhnya baru saja dibasmi, tapi dia masih cukup lemah dan butuh istirahat lebih. Aku sudah memeriksa kondisinya, ayo kembali ke ruang depan untuk membahas hal-hal lain, Han kata Li sebelum melangkah keluar ruangan. Semua orang cukup bingung, tetapi mereka tentu saja tidak berani untuk tidak mematuhinya dan buru-buru mengikutinya keluar ruangan. Tidak lama setelah itu, Han Li duduk di aula lagi, menyeruput secangkir teh roh. Matanya berkedip karena kontemplasi, sepertinya menunjukkan bahwa dia sedang bergulat dengan semacam keputusan sulit. Semua orang secara alami tidak berani mengganggunya, dan mereka semua menunggu dengan hormat dalam diam sampai Han Li berbicara dengan mereka. Setelah beberapa lama, Han Li mengangkat alis dan meletakkan cangkir teh di tangannya ke atas meja di sampingnya, sepertinya telah membuat keputusan. Rekan Taois Bai, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang racun es yang diderita putri Anda? Han Li bertanya. Hati Bai Huaji tersentak setelah menerima pertanyaan yang tiba-tiba ini, dan dia buru-buru menjawab,
Saya telah mengundang beberapa kultivator kuat lainnya untuk mendiagnosis kondisi Guur di masa lalu, dan mereka memberitahu saya bahwa Guur telah menderita jenis penyakit khusus racun es yang sangat berbeda dari racun es biasa di dunia. Selain mendapatkan pembudidaya integrasi tubuh untuk secara paksa mengeluarkan racun ini, satu-satunya pilihan lain yang terbuka bagi kita adalah menemukan beberapa obat roh legendaris atribut yang ekstrim untuk menetralkan racun ini. Tanda petik ganda buka. Hehe, tidak heran mereka akan mengatakan itu. Han Li terkekeh dengan sikap ambigu. Han senior, apakah ada hal lain yang salah tentang racun es Guur? Pria Uehwa bertanya dengan sikap prihatin. Apakah kalian berdua tahu kapan dia pertama kali terserang racun glasial ini? Han Li bertanya sebagai lawan menjawab pertanyaan pria Uehwa. Saat itu dia berumur 9 tahun. Dia tiba-tiba jatuh pingsan saat berkultivasi, dan baru kemudian kami menemukan keberadaan racun es di dalam tubuhnya. Pada awalnya, itu hanya gumpalan kecil yang tidak mencolok, jadi kami tidak banyak berpikir dan menggunakan beberapa metode normal untuk membasmi racun. Namun, itu hanya mempercepat kemunduran kondisinya, sejauh dia dalam kondisinya saat ini. Dulu ketika dia pertama kali lahir, ibu mertua saya dan saya sama-sama melakukan inspeksi menyeluruh terhadap tubuhnya, tetapi kami tidak menemukan ada yang salah. Kami membayangkan bahwa salah satu musuh kami pasti telah menanam racun ini di tubuh Guur tanpa kami sadari. Sayang sekali saya belum dapat menemukan siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Jika tidak, bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku akan. Bai Huaji ekspresi pedihnya berangsur-angsur digantikan oleh salah satu kemarahan dendam saat dia berbicara. Ekspresi pria Uehwa juga menjadi gelap secara signifikan, jelas juga sangat membenci musuh ini. Musuh? Aku khawatir kau salah. Racun es ini adalah sesuatu yang dia bawa sejak lahir, dan memang bukan racun es biasa, kata Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Saya yakin Anda tahu lebih banyak tentang masalah ini daripada kami, Han senior. Bisakah Anda menjelaskan situasinya kepada murid saya untuk menjernihkan kesalahpahaman mereka? Wanita tua itu bertanya dengan hormat. Saya pasti akan melakukannya. Saya akan melakukannya bahkan jika Anda tidak memintanya. Guur sebenarnya memiliki fisik roh legendaris yang dikenal sebagai tubuh esensi es. Jenis fisik ini tidak mungkin dideteksi saat lahir, dan efeknya hanya akan mulai muncul pada usia 9 tahun. Pertama kali racun ini muncul adalah pada saat paling ganas, dan dikatakan bahwa sebagian besar orang yang memiliki tubuh roh akan binasa saat racun ini pertama kali muncul. Sangat sedikit catatan tentang jenis tubuh roh ini, bahkan dalam buku tebal kuno, dan jika saya tidak kebetulan membaca salah satu catatan itu, saya juga akan berpikir bahwa ini adalah sejenis racun es yang dibawa oleh orang lain. Han Li menjelaskan. Tubuh esensi es? Peri Uehwa dan Bai Huaji saling memandang dengan heran saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang fisik roh seperti itu, jadi mereka secara alami agak bingung. Sebaliknya, sedikit pengenalan dan keterkejutan melintas di mata wanita tua itu setelah mendengar ini. Chuan Muda Hai dan Kilingzi secara alami belum pernah mendengar tentang tubuh esensi es ini, jadi mereka hanya bisa menatap orang lain. Setelah mengungkapkan informasi ini, Han Li mengambil cangkir tehnya dan menyesap lagi, tampaknya sama sekali tidak peduli apakah semua orang percaya apa yang baru saja dia katakan. Jadi Guur benar-benar memiliki tubuh esensi es. Kalau begitu, akan sangat sulit untuk mengatakan apakah ini berkah atau kutukan, wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Anda tahu tentang jenis fisik roh ini juga? Guru pria Uehwa bertanya dengan sikap terkejut. Saya mendengar tentang jenis fisik roh ini dari salah satu teman baik saya beberapa tahun yang lalu, dan itu persis seperti yang digambarkan Han senior. Saya tidak pernah berpikir bahwa Guur akan memiliki fisik seperti itu. Sungguh sulit untuk mengatakan bagaimana caranya ini akan mempengaruhinya, wanita tua itu menjawab setelah melirik Han Li. Apa maksud Anda? Chuan pria Uehwa bertanya. Saya mendengar dari seorang teman baik saya bahwa tidak hanya tubuh esensi es akan mulai memanifestasikan dirinya ketika Chuan rumah berusia 9 tahun, racun es akan terus memburuk satu demi satu, dan secara umum,
Mereka yang memiliki ini tubuh roh pasti akan mati pada saat mereka berusia 15 atau 16 tahun. Hanya ada 2 cara bagi seseorang dengan tubuh ini untuk bertahan hidup, wanita tua itu mendesah. Apakah 2 cara itu? Guru pria Ehwa buru-buru bertanya dengan sikap gembira. Salah satu cara itu adalah menemukan seorang kultivator integrasi tubuh untuk menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memaksa racun es keluar dari tubuh Guur setiap tahun, kemudian menggunakan esensi sejati mereka untuk membantu membersihkan meridiannya. Setelah 100 tahun ini, Guur akan menjadi terbiasa dengan fisiknya, dan itu tidak akan menimbulkan ancaman lebih lanjut baginya. Selain itu, melalui kultivasinya, dia akan dapat memanfaatkan energi glasial ini untuk menguasai kemampuan yang sangat kuat yang dikenal sebagai Ice Sense Glacial Soul. Wanita tua itu menjawab setelah ragu-ragu sebentar. Kalau begitu, tubuh esensi es ini seharusnya menjadi berkah yang luar biasa. Mengapa Anda mengatakan bahwa itu bisa menjadi berkah dan kutukan? Senior Bai Huaji juga bertanya dengan sikap gembira. Itu karena mereka yang memiliki fisik ini dilahirkan dengan energi glasial di dalam tubuh mereka, dan energi itu tidak mudah untuk ditekan. Beberapa dekade pertama tidak terlalu merepotkan, seorang kultivator integrasi tubuh akan dapat dengan mudah menekan glasial ini energi yang diberikan beberapa waktu. Namun, beberapa dekade terakhir akan menjadi sangat merepotkan. Kultivator integrasi tubuh harus secara paksa mengeluarkan racun es, tetapi juga memastikan bahwa kekuatan sihir mereka tidak membahayakan tubuh inang, jadi mereka harus mengeluarkan banyak esensi sejati per proses pengusiran. Secara khusus, esensi sejati yang dikeluarkan selama dekade terakhir atau lebih tidak dapat diisi ulang melalui meditasi, dan ini masih mengabaikan fakta bahwa selama ini, kultivator integrasi tubuh harus mengeluarkan lebih banyak kekuatan sihir untuk membersihkan tubuh inang esensi. Oleh karena itu, ini pada dasarnya akan menunda budidaya kultivator integrasi tubuh selama beberapa dekade. Senior mana yang bersedia melakukan sesuatu yang begitu merugikan diri mereka sendiri? Kata wanita tua itu dengan senyum mesam. Kegembiraan di wajah pria Ehwa dan Bai Huaji segera memudar setelah mendengar ini. Tidak banyak pembudidaya yang mau menerima kemunduran besar bahkan bagi mereka yang paling dekat dengan mereka, apalagi demi seseorang yang tidak mereka kenal sama sekali. Apa cara kedua? Bai Huaji bertanya dengan penuh harap. Cara kedua adalah menemukan beberapa obat roh legendaris dan menggunakannya untuk memperbaiki beberapa jenis pil dengan atribut yang ekstrim. Pil tersebut akan meniadakan energi glasial dan mengubah tubuh esensi es seseorang. Metode ini tidak lebih mudah untuk dilakukan daripada yang pertama. Tidak hanya obat-obatan roh ini sangat langka, mereka hanya tumbuh di tempat-tempat yang sama sekali tidak dapat diakses oleh kita. Bahkan jika kita menemukan obat-obatan ini dan berhasil memperbaiki pil yang diperlukan, meminumnya akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Tubuh esensi es akan terhalau, tetapi akar spiritual tuan rumah juga akan rusak. Paling buruk, ini bisa membuat mereka menjadi manusia, dan bahkan dalam skenario kasus terbaik, akar spiritual mereka akan menjadi sangat biasa-biasa saja, yang akan membuat kultivasi menjadi sangat sulit bagi mereka. Wanita tua itu menjawab dengan sikap serius. Wajah Bai Huaji benar-benar memucat, dan tidak ada lagi yang ingin dia katakan. Setelah keheningan singkat, pria Ehwa tiba-tiba mengertakkan gigi dan menoleh ke Hon Li dengan sikap memohon. Han senior, tolong selamatkan Guur kami. Kami pasti akan melakukan apapun yang Anda inginkan untuk membalas budi Anda. Semua orang juga menoleh ke Hon Li setelah mendengar ini. Han Li telah menyatakan bahwa dia datang ke sini sebagian besar untuk Bai Guur, jadi tidak sepenuhnya keluar dari pertanyaan bahwa dia akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Bai Huaji segera berlutut dan bersujud pada Han Li. Sedikit senyuman muncul di wajah Hon Li setelah mendengar ini, dan hanya setelah beberapa saat dia menjawab, memang, saya benar-benar bermaksud untuk menyelamatkannya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Pria Ehwa diliputi kegembiraan setelah kecurigaannya dikonfirmasi, dan dia juga segera berlutut. Namun, Han Li menggelengkan kepalanya dan menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan kekuatan besar yang secara paksa mendukung dia dan Bai Huaji ke posisi berdiri, sehingga mencegah mereka untuk bersujud padanya. Jangan terlalu cepat berterima kasih padaku.
Aku punya beberapa syarat, dan aku hanya akan menyelamatkannya jika kau menyetujuinya. Aku memiliki kesan pertama yang sangat baik tentang Gur, tapi aku tidak akan mundur beberapa 100 tahun dalam kultivasi saya dengan ringan, kata Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Sebutkan persyaratan apapun yang Anda miliki, senior, kami akan memuaskan Anda selama itu dalam kekuatan kami untuk melakukannya, pria Uehwa setuju tanpa ragu-ragu. Hati Bai Hwaji sedikit bergerak saat mendengar ini, tapi dia tidak menyatakan keberatan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan putrinya yang berharga untuk bertahan hidup. Aku memiliki kondisi yang sangat sederhana. Aku bisa membantunya menguasai kemampuan Ice Sense Glacial Soul, dan aku bahkan bisa membawanya sebagai murid dalam nama. Namun, setelah dia menguasai kemampuan itu, dia harus berangkat untuk mencari untuk sesuatu bagiku dengan segala cara. Item ini bisa berada di wilayah manusia atau iblis, atau bisa juga di sudut tertentu dunia primordial, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan Ice Sense Glacial Soul yang bisa merasakan dan menemukan itu. Tentu saja, ini akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Apakah Anda masih berencana untuk menyetujui pengaturan ini? Han Li bertanya. Jadi maksudmu Gur mungkin harus menjelajah jauh ke dunia purba? Bai Hwaji menarik napas tajam setelah mendengar ini, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Ekspresi pria Ue juga sedikit berubah, tetapi setelah jeda singkat untuk kontemplasi, dia bertanya, Senior Han, bolehkah saya bertanya secara kasar apa yang akan menjadi basis kultivasi Gur saat dia menguasai kemampuan Ice Sense Glacial Soul? Saya khawatir itu petualangannya ke dunia primordial hanya akan menjadi perjalanan satu arah jika dia tidak cukup kuat. Tanda petik ganda buka. Han Li sepertinya sudah mempertimbangkan hal ini, dan dia menjawab dengan tenang, hehe, jangan khawatir tentang itu. Aku bersedia menganggapnya sebagai murid dalam namaku dan mengerahkan banyak upaya untuk membantunya bertahan, jadi secara alami aku tidak akan mengirimnya untuk misi bunuh diri. Bagaimanapun, hal yang aku ingin dia lacak untukku adalah sesuatu yang hanya bisa dia rasakan setelah mencapai setidaknya tahap transformasi dewa. Selain itu, saya akan memberinya beberapa harta yang kuat untuk melindunginya, dan jika item tersebut berada di dalam atau di dekat wilayah manusia dan iblis, dia tidak perlu menjelajah ke dunia primordial sama sekali. Bahkan jika itu berubah bahwa dia harus menjelajah jauh ke dalam dunia purba, saya akan memastikan dia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri sebelum saya mengirimnya dalam perjalanan. Tanda petik ganda buka. Tahap transformasi dewa. Itu sudah pasti cukup. Level itu adalah sesuatu yang hanya bisa kami impikan untuk dicapai. Selain itu, jika Anda tidak turun tangan, maka Gur hanya akan memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup. Tapi dia setidaknya akan bisa hidup selama hampir 1000 tahun sebelum dia mencapai tahap transformasi dewa. Peri Uehwa tidak memiliki semua basis kultivasi yang kuat, tapi dia sangat tegas dan cepat sampai pada sebuah keputusan. Bai Hwaji masih agak khawatir, tetapi dia tahu bahwa dia benar, jadi dia mengangguk dengan tegas untuk mendukung pengaturan ini. Wanita tua itu secara alami juga tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, aku akan mengambil Gur sebagai murid dalam namaku, dan dia akan tinggal bersamaku selama 100 tahun ke depan. Setelah itu, aku akan mengembalikannya padamu, dan aku tidak akan mengganggu hidupnya selain memberinya beberapa bimbingan dalam kultivasi, kata Han Li dengan senyum belas kasih. Kalau begitu, aku akan menyerahkan putriku di tanganmu, Han Senior. Bai Hwaji benar-benar merasa nyaman setelah mendengar ini, dan dia berlutut untuk bersujud lagi dengan sikap bersyukur. Han Li tidak menghentikannya pada kesempatan ini, dan pria Uehwa juga mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya dengan cara yang bersemangat. Wanita tua itu menghela nafas lega, dan dia sangat senang dengan perkembangan ini juga. Han Li hanya mengambil Gur sebagai murid dalam nama, yang menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk mewariskan seluruh warisannya kepadanya, tapi paling tidak, ini menciptakan ikatan antara senior tahap integrasi tubuh ini dan dia. Sekte emas luas. Tidak memperhitungkan hal lain, setidaknya ini adalah ancaman yang baik untuk membuat orang lain berpikir dua kali sebelum mereka mencoba merencanakan melawan sekte emas luas.
Tepat ketika wanita tua itu akan mengatakan sesuatu untuk lebih memperkuat ikatan yang baru saja dia buat dengan Han Li, suara malu-malu tiba-tiba terdengar dari samping. Han senior, apakah kita berdua juga bisa menjadi muridmu? Semua orang sedikit tersendat sebelum berbalik ke arah itu, hanya untuk menemukan bahwa itu orang yang telah berbicara tidak lain adalah Chuan Mudahai, yang memiliki raut wajahnya yang cemas dan penuh harapan. Hehe, kamu ingin menjadi muridku? Han Li menoleh ke Chuan Mudahai sambil tersenyum, tidak menyetujui permintaannya atau langsung menolaknya. Qilingzi mengumpulkan keberaniannya juga, dan terkekeh, hehe, apakah itu berarti kamu setuju, Han senior? Sangat jelas bahwa mereka berdua menyadari betapa luar biasanya kesempatan ini. Mampu menjadi murid dari seorang kultivator integrasi tubuh adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh kultivator kelas rendah yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, setelah Han Li mengambil Bai Gur sebagai murid dalam namanya, mereka berdua diam-diam berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, lalu memutuskan untuk mengambil kesempatan ini dengan kedua tangan. Kalian berdua bisa bangun dulu. Aku akan memberikan tanggapan atas permintaanmu nanti. Untuk saat ini, temani aku selama konvensi harta karun segudang, kata Han Li sambil mengadopsi ekspresi serius. Berbeda dengan kecewa dengan ini, ekspresi gembira muncul di wajah Chuan Mudahai. Saya mengerti, Anda ingin kami menjalani masa percobaan, kan, Senior Han? Yakinlah, saya tidak pandai dalam hal lain, tapi saya adalah panutan yang hebat dalam hal menghormati orang yang lebih tua dan senior. Aku juga pasti akan memuaskanmu. Han senior. Qilingzi melakukan kongtou 3 kali kepada Han Li sebelum berdiri kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Han Li benar-benar bingung bagaimana harus merasakan hal ini, dan dia mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Racun es di dalam tubuh Gur telah dikeluarkan olehku sekali, jadi itu tidak akan mengganggunya lagi dalam setahun. Aku akan membawanya pergi setelah Myriad Terasure Convention, jadi buatlah beberapa persiapan selama waktu itu. Ngomong-ngomong, suruh dia membawa bidak flame yang jade ini setiap saat. Itu tidak bisa sepenuhnya membasmi racun es di tubuhnya, tapi tetap akan bermanfaat baginya. Batu Gio ini juga merupakan harta pelindung yang akan melindunginya pada satu kesempatan dalam situasi berbahaya. Selain itu, aku punya sebotol Essence Nurturing Pills, suruh dia meminumnya setiap 2 hari. Han Li menyapu lengan baju di atas meja sambil berbicara, dan liontin giok merah berkilauan serta botol kecil hijau muncul di atas meja. Itu cukup jelas dari ki spiritual yang menakjubkan yang berasal dari liontin giok bahwa itu adalah harta yang sangat luar biasa. Adapun Essence Nurturing Pills, itu juga sangat terkenal di Spirit Realm karena khasiatnya yang bergizi, dan itu sempurna untuk Bai Gur, yang saat ini cukup dikenai pajak dari cobaannya baru-baru ini. Peri Yeuehwa buru-buru menyampaikan rasa terima kasihnya dengan sikap gembira sebelum dengan hati-hati menyimpan kedua barang itu. Chuan Mudahai dan Qilingzi tidak berusaha untuk menyembunyikan rasa iri mereka, dan keduanya berkomentar tentang betapa murah hatinya Han Li kepada murid yang baru saja dia terima. Han Li agak geli dengan ini, dan setelah jeda singkat, dia membalik tangan untuk menghasilkan 2 botol pil lainnya sebelum melemparkannya ke arah mereka sambil tersenyum. Terlepas dari apakah kalian berdua menjadi muridku, kita telah bepergian bersama begitu lama, jadi pasti ada beberapa kedekatan di antara kita. Salah satu botol pil itu bisa membersihkan meridian dan memperkuat tulang, sementara yang lain bisa meningkatkan kekuatan sihir. Anda dapat membaginya sesuka Anda. Tanda petik ganda buka. Terima kasih, Han Senior. Chuan Mudahai dan Qilingzi sangat gembira saat mereka menangkap botol-botol itu, dan mereka bahkan lebih yakin bahwa mereka mengejar Chuan yang benar. Mereka kemudian dengan hati-hati menyimpan botol-botol itu seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Setelah itu, Han Li tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mengobrol dengan orang lain sebentar, dia pergi dengan Chuan Mudahai dan Qilingzi. Beberapa saat kemudian, ketiganya muncul di kereta terbangnya, terbang perlahan menuju Gunung 9 Abadi. Kemana kita akan pergi selanjutnya, Han Senior? Haruskah kita juga menemukan tempat untuk mendirikan tempat tinggal sementara di Gua? Qilingzi bertanya ketika mereka semakin dekat ke Gunung 9 Abadi.
Tidak perlu bersusah payah melakukan itu. 9 gunung abadi mungkin dibatasi untuk orang luar, tapi itu hanya berlaku untuk pembudidaya normal. Begitu kita sampai di sana, seseorang akan keluar untuk menyambut kita, jawab Han Li dengan acuh tak acuh kera. Begitu. Saya baru saja memikirkan hal ini, bagaimana mungkin seorang kultivator integrasi tubuh seperti Han Senior menetap di suatu tempat acak seperti kita para kultivator biasa. Tuan Muda Hai berkata dengan senyum menjilat. Tepat. Aku yakin mereka akan memiliki tempat yang sangat mewah yang disiapkan untuk Han Senior. Kami sangat beruntung bisa menemani Han Senior. Qilingzi juga menimpali dengan sikap menjilat. Han Li secara alami bisa mendengar maksud menjilat di balik kata-kata mereka, tapi dia hanya terkekeh dan tidak mengatakan apapun. Tidak lama setelah itu, kereta terbang mereka terbang di atas pasar, lalu turun ke pegunungan di bawah. Untuk harta karun kereta terbang kelas atas seperti ini, jarak kurang dari 1000 km hampir tercakup dalam sekejap mata. Laut biru awan tiba-tiba muncul di depan untuk menghalangi mereka. Sebagai tanggapan yang Han Li hanya mengetuk kaki ke kereta terbang di bawahnya. Kereta terbang segera berputar-putar sebelum berhenti, dan Han Li mengangkat kedua tangannya ke arah lautan awan. Petir yang keras terdengar, dan 2 petir keemasan menghilang ke lautan awan dalam sekejap. Detik berikutnya, sepasang ledakan gemuruh meletus di dalam awan biru, dan 2 semburan tekanan spiritual yang sangat besar muncul dari dalam, menyebabkan awan biru melonjak dan bergolak dengan keras. Setelah itu, Han Li hanya menangkupkan tangan ke belakang dan berdiri diam di tempat, sepertinya menunggu sesuatu. Tuan Muda Hai dan Qilingzi sama-sama sedikit bingung dengan ini, tetapi mereka tidak berani bertanya, dan berdiri dengan patuh di sisi Han Li. Beberapa saat kemudian, serangkaian raungan mengerikan terdengar dari dalam lautan kabut, dan suara pria yang marah terdengar dari bawah. Siapa yang berani menyerang pembatasan di sini? Apa kamu tidak sadar bahwa tempat ini menjadi zona terlarang 3 bulan lalu? Begitu suara ini jatuh, ledakan fluktuasi meletus dari dalam lautan awan, dan itu terbelah untuk mengungkapkan lorong besar yang lebarnya beberapa puluh kaki. Cahaya biru menyala, dan beberapa penjaga yang mengangkangi monster terbang raksasa muncul dari dalam. Para penjaga ini semuanya sangat kekar dan jauh lebih tinggi dari Han Li. Tubuh bagian atas mereka dibalut baju besi tulang putih mentah, dan mereka mengenakan celana kulit dengan gaya berbeda di tubuh bagian bawah. Mereka masing-masing memegang perisai tulang persegi panjang besar di satu tangan, dan tombak hitam tebal di tangan lainnya. Tunggangan mereka menyerupai serigala raksasa dengan sayap berdaging besar, dan seluruh tubuh mereka tertutup bulu biru. Ada juga percikan petir samar di sepanjang tubuh mereka, memberi mereka penampilan yang cukup misterius. Namun, tidak satupun dari penjaga ini yang memiliki fluktuasi kekuatan sihir, mereka adalah kelompok langka prajurit pemurnian tubuh bermutu tinggi. Dengan tubuh kuat mereka sendiri, mereka hampir sebanding dengan pembudidaya formasi inti. Keempat penjaga agak terkejut dengan fakta bahwa Han Li tidak hanya menahan diri untuk melarikan diri dari tempat kejadian, dia malah menilai mereka dengan ekspresi penasaran sambil berdiri di kereta terbangnya. Sedikit kebingungan muncul di mata pemimpin 4 penjaga saat melihat ini. Dia melambaikan tangan, dan keempat penjaga menarik kendali tunggangan mereka yang mengerikan, berhenti di tepi lautan awan. Anda pasti pengawal petir yang sangat terkenal dari wilayah Xuanwu, kan? Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Melihat Anda di sini, saya kira Veldaus Tirant Sovereign telah tiba di 9 gunung abadi, Han Li berkata dengan tenang. Keempat penjaga tercengang mendengar bahwa Han Li mengacu pada penguasa tiran sebagai sederajat, dan mereka segera mengadopsi tingkah laku yang lebih hormat. Pemimpin kelompok itu buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, kami memang bagian dari pengawal petir Tuan Tiran Sovereign, tetapi dia belum tiba di sini. Kami dikirim ke Gunung 9 Abadi sebelumnya untuk membantu menegakkan hukum dan pesan di sini. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat, senior? Tanda petik ganda buka. Hehe, nama keluarga saya Han, tapi Anda mungkin belum pernah mendengar tentang saya. Kalau dipikir-pikir, penguasa tiran Anda mengirim seseorang untuk merekrut saya untuk bergabung dengan Istana Raja Tiran belum lama ini, tetapi saya harus menolak tawaran itu untuk alasan tertentu, kata Han Li dengan sikap acuh tak acuh.
Mungkinkah Anda adalah pembudidaya integrasi tubuh yang baru, Senior Han Li? Oh, kamu kenal aku? Han Li jelas terkejut dengan fakta bahwa penjaga ini dapat mengidentifikasinya berdasarkan nama belakangnya saja, dan dia mulai mengamati pria ini lebih dekat. Baru kemudian dia menemukan bahwa meskipun pria ini hanya seorang pejuang pemurnian tubuh, ada cahaya harta karun samar yang memancar dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia membawa banyak harta yang kuat, jadi dia tampak berbeda dari ketiga temannya. Penjaga itu buru-buru menjelaskan, "Maafkan saya atas kekasaran saya sebelumnya, Senior. Kakek saya adalah salah satu dari 4 penjaga pribadi Master Tyrant Sovereign, dan saya bisa mendengar tentang Anda melalui dia." "Pengawal pribadi? Oh, aku ingat pernah mendengar tentang mereka. Aku pernah mendengar bahwa keempat rekan Taois itu adalah pejuang pemurnian tubuh kelas atas, dan Tyrant Sovereign telah mendedikasikan banyak upaya untuk melatih mereka. Tak satu pun dari mereka yang memilikinya kekuatan sihir, tetapi mereka semua memiliki tubuh yang sangat kuat dengan kekuatan yang luar biasa, dan dapat langsung melawan harta kelas atas," kata Han Li dengan sedikit ingatan di matanya. "Kakek saya akan merasa terhormat mendengar bahwa Han Senior telah mendengar tentang dia. Saya yakin Anda pasti lelah setelah melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini, Senior. Ikuti saya ke istana penyambutan abadi agar Anda dapat beristirahat." Para penjaga memiliki penampilan yang cukup kasar, tapi dia menunjukkan sisi bijaksana yang memungkiri atribut fisiknya. "Hehe, setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar merasa sedikit lelah." "Tunjukkan jalan." Han Li mengangguk sebagai jawaban. "Dengan senang hati. Silakan ikut denganku, Han Senior." Keempat penjaga memberikan hormat-hormat lainnya bersamaan sebelum perlahan terbang kembali ke lorong yang telah terbuka di lautan awan. Han Li mengikuti di belakang mereka dengan kereta terbangnya. Lautan awan tidak terlalu besar, dan hanya butuh beberapa saat sebelum Han Li dan 4 prajurit pemurnian tubuh muncul di sisi lain, lalu terbang langsung menuju gunung besar tertentu di kejauhan. 4 dari puncak 9 gunung abadi dimiliki oleh ras manusia kita, sedangkan ras iblis memiliki 4 lainnya. Puncak abadi terbang tertinggi adalah puncak netral yang biasanya tidak dihuni oleh salah satu dari 2 ras kita, sehingga secara alami menjadi tempat diadakannya konvensi harta karun edisi ini. Kami telah mengumpulkan beberapa pembudidaya manusia dan iblis yang mahir dalam seni kultivasi atribut bumi, dan mereka bekerja siang dan malam untuk menyiapkan seluruh puncak. Tentu saja, satu gunung peak saja tidak akan cukup untuk menampung semua pengunjung konvensi, jadi selama periode konvensi diadakan, 8 puncak lainnya juga akan terbuka untuk umum. Kami akan membangun 8 tempat konvensi sekunder untuk memastikan kami memiliki kapasitas yang cukup untuk semua orang. Meski begitu, saya pikir konvensi akan sangat padat. Bagaimanapun, hampir semua edisi konvensi sebelumnya memiliki lebih dari 1 juta peserta. Untungnya, kami telah mempersiapkan konvensi ini selama lebih dari setahun, jadi seharusnya tidak ada masalah, tetapi saya mendengar bahwa edisi konvensi ini akan sedikit berbeda. Tanda petik ganda buka. Pemimpin penjaga sangat bijaksana dan memperkenalkan Han Li situasi di 9 gunung abadi dan di sekitar konvensi harta karun segudang. Namun, suaranya jelas berhenti di sini. "Oh, apa bedanya edisi ini?" Han Li bertanya dengan cara yang sedikit tertarik. "Saya hanya menemukan beberapa rumor, dan saya tidak dapat menjamin keasliannya. Mohon maafkan saya jika saya mengatakan sesuatu yang tidak terbukti benar," kata pria itu setelah berhenti sejenak dengan ragu. "Yakinlah, saya akan membuat keputusan sendiri berdasarkan apa yang Anda katakan, saya tidak akan menyalahkan Anda untuk apapun," Han Li meyakinkan dengan sikap acuh tak acuh. "Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan. Aku pernah mendengar bahwa makhluk dari ras asing mungkin berpartisipasi dalam edisi Myriad Treasure Convention ini, dan mereka akan menawarkan beberapa harta yang sangat berharga dari ras mereka untuk dilelang," kata pria dengan hati-hati setelah menarik napas dalam-dalam. "Makhluk asing? Makhluk asing mana yang akan hadir?" Han Li benar-benar terkejut mendengarnya. "Saya khawatir itu di luar kemampuan saya, Senior. Saya hanya seorang penjaga petir," kata pria itu sambil tersenyum mesam.
Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Hon Li sebelum ekspresinya dengan cepat kembali normal, dan dia membalikan tangan sebelum melemparkan beberapa botol pil ke 4 penjaga. Itu benar. Bagaimanapun, terima kasih telah mengungkapkan semua informasi ini kepada saya. Ini beberapa botol pil Havenment untuk Anda berempat. Anda dapat meminum 1 botol setiap beberapa hari untuk memperpanjang masa hidup Anda. Silakan datang dan beritahu saya jika Anda mendengar informasi yang lebih berguna, saya pasti akan memberi penghargaan atas usaha Anda. IGT, hanya untuk mengklarifikasi, ini mungkin bukan pil Havenment yang sama dari busur laut bintang yang tersebar. Pria itu sangat gembira mendengar bahwa mereka diberi botol pil Havenment, dan suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, "Terima kasih, senior. Kami pasti akan memberitahu Anda jika kami mendengar sesuatu yang berharga." 3 penjaga lainnya juga dengan tergesa-gesa mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira. Han Li hanya melambaikan tangan sebelum terdiam saat dia berdiri di atas kereta terbangnya. Keempat pengawal petir meninggalkan Hon Li ke pikirannya sendiri, dan setelah terbang beberapa saat lagi, mereka akhirnya mencapai kaki puncak gunung tertentu. Ada banyak bangunan dan pavilion yang terhubung di sini yang mencakup hampir seluruh gunung, dan di antara bangunan-bangunan ini terdapat istana giok putih yang mewah setinggi 3.000 hingga 4.000 kaki, menyajikan pemandangan spektakuler untuk dilihat. Serangkaian pavilion rumit mengelilingi istana ini, berjumlah lebih dari 100, melengkapi istana giok seperti bintang di sekitar bulan. Ini adalah istana penyambutan abadi, Han Senior. Semua senior tahap integrasi tubuh dapat menempati tingkat istana dengan rombongan mereka. Setiap tingkat istana memiliki formasi teleportasi yang ditentukan, jadi Anda akan dapat langsung teleportasi ke publik aula di lantai pertama tanpa harus melewati salah satu dari tingkat yang lebih rendah. Semua pavilion di sekitar ini telah disiapkan untuk senior spatial tempering stage, namun, hanya senior tahap integrasi tubuh yang diberikan jalan masuk ke tempat ini saat ini. Setiap puncak memiliki istana selamat datang abadi seperti ini untuk menampung para senior tahap integrasi tubuh. Pria itu memperkenalkan secara menyeluruh. Begitu. Apakah ada yang sudah pindah ke istana ini? Han Li bertanya dengan sikap penasaran. Istana ini saat ini hanya ditempati oleh Master Taoist Myriad Bone dan rombongannya, yang datang sebulan lalu, jawab pria itu dengan jujur. Begitu. Saya telah mendengar tentang guru Taoist tulang segudang di masa lalu. Saya mendengar bahwa dia juga seorang kultivator gelandangan, tetapi dia mendirikan sekte tulang putih sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan dia tampaknya memiliki aspirasi yang tinggi, jawab Han Li. Kalau dipikir-pikir, sekte tulang putih adalah sekte yang cukup kuat yang dapat menempati peringkat di antara 10 sekte teratas di wilayah Xuanwu kami, dan itu adalah bukti kekuatan senior Myriad Bone bahwa dia mampu mencapai ini dalam waktu yang singkat. Ngomong-ngomong, senior Myriad Bone saat ini berada di lantai atas tempat penyambutan abadi. Kamu bisa memberitahu manajer dari Immortal Welcome Palace lantai mana kamu ingin tinggal, senior, kata pria itu dalam sikap hormat. Saat mereka berbicara, keempat pengawal petir telah membimbing Hon Li ke pintu masuk istana giok putih, di mana ada beberapa penjaga lapis baja biru berdiri dengan sikap tabah. Pemimpin dari pengawal petir buru-buru melompat dari kuda serigala raksasanya, lalu mendekati salah satu penjaga lapis baja biru sebelum menunjuk ke arah Hon Li sambil membisikkan sesuatu. Ekspresi dingin di wajah penjaga lapis baja biru itu langsung berubah, dan setelah dengan hati-hati memeriksa Hon Li untuk sesaat, dia segera membungkuk ke arah Hon Li sebelum bergegas ke istana. Pria itu kembali ke sisi Han Li, dan berkata, Han Senior, saya harus kembali bertugas patroli sekarang, jadi saya tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Manajer dari Immortal Welcome Palace akan keluar untuk menyambut Anda secara langsung segera. Kami akan pergi sekarang. Tanda petik ganda buka. 4 pengawal petir memperpanjang busur perpisahan ke arah Han Li saat pemimpin mereka berbicara. Han Li secara alami tidak akan menghentikan mereka, dan dia melambaikan tangan untuk memberikan cuti bagi pengawal petir. Hampir segera setelah 4 pengawal petir naik ke udara dan pergi dengan tunggangan serigala raksasa mereka, 2 orang muncul dari dalam istana.
Salah satunya tidak lain adalah penjaga lapis baja biru yang baru saja bergegas ke istana, dan dia ditemani oleh seorang pria tua berjubah putih. Pria tua itu matanya sedikit menyipit, dan dia adalah seorang kultivator tempering tata ruang. Anda pasti Han Senior. Nama saya Zhong Mian, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda lebih awal, kata orang tua itu sambil membungkuk hormat dari jauh. Tidak perlu begitu sopan, rekan Taois Zhong. Aku agak lelah dengan perjalananku, jadi akan lebih baik jika kamu bisa mengatur tempat untukku segera tinggal, jawab Han Li dengan suara tenang saat dia menilai pria tua. Yakinlah, senior, semuanya sudah disiapkan, dan Anda dapat segera pindah. Senior Myriad Bone telah mengambil lantai atas, dan lantai pertama adalah aula umum, tetapi 8 tingkat lainnya semuanya kosong, dan Anda bisa pilih yang mana yang kamu suka, kata Zhong Mian sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan naik ke lantai 5. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, cocok untukku, Han Li memutuskan setelah berhenti sejenak untuk berpikir. Aku akan membawamu ke lantai 5 segera, senior. Jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai, aku akan segera membuat penyesuaian, kata lelaki tua itu dengan nada menjilat. Han Li mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan dia dibawa ke aula di tingkat pertama istana selamat datang abadi. Seluruh aula berukuran beberapa ribu kaki, dan dinding serta tanah semuanya berkilauan dengan cahaya. Ada manik-manik berpendar seukuran kepalan tangan yang tertanam di permukaannya, menerangi seluruh aula dan membuatnya menyerupai surga abadi. Ada beberapa meja dan kursi giok putih yang ditempatkan di sekitar aula, dan semuanya berserakan di seluruh sudut. Di tengah aula ada formasi teleportasi perak samar yang berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki. Pria tua itu melangkah langsung ke dalam formasi, dan Han Li mengikutinya tanpa ekspresi. Chuan Muda Hai dan Kilingzi bertukar pandangan, dan mereka juga memasuki formasi. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berdua menggunakan formasi teleportasi, mereka sama sekali tidak takut atau gelisah. Pria tua itu melemparkan segel mantra ke formasi teleportasi, dan suara mendengung segera terdengar. Dia kemudian membalikan tangan untuk menghasilkan lencana perak yang rumit, dan Han Li melirik sekilas ke arahnya untuk menemukan bahwa satu sisi lencana itu dipenuhi dengan rune yang rumit, sementara sisi lain dari lencana tersebut memiliki angka 5 yang terukir di atasnya dalam teks emas samar. Zhong Mian dengan lembut melambaikan lencana itu di udara, dan semburan cahaya perak terbang sebelum menghilang ke dalam formasi di bawah kaki. Detik berikutnya, cahaya perak berputar di seluruh formasi, dan mereka berempat menghilang bersamaan. Chuan Muda dan Kilingzi sama-sama memejamkan mata, tetapi mereka masih langsung terserang vertigo, dan ketika mereka membuka mata lagi, mereka mendapati diri mereka berdiri di atas platform terbuka. Ada sebuah taman di sekitar mereka dengan beberapa jalan setapak yang berkelok-kelok melewatinya, dan taman itu dipenuhi dengan bunga dan tanaman eksotis yang tidak dapat diidentifikasi. Di sisi lain ada kolam hijau yang berukuran beberapa hektar, di mana serangkaian ikan roh 5 warna yang berukuran sekitar 1 kaki masing-masing berenang dengan energi. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengirimkan semburan ki spiritual yang melimpah menyapu ke arah mereka. Chuan Muda Hai tersendat sesaat sebelum sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia mengangkat kepalanya untuk mengarahkan pandangannya ke atas untuk menemukan langit biru di atas dengan beberapa awan putih melayang dengan malas. Namun, matahari yang seharusnya juga ada di udara tidak terlihat, mereka telah digantikan oleh bola cahaya putih besar yang melayang di udara, melepaskan cahaya putih lembut. Chuan Muda Hai benar-benar terperangah oleh pemandangan ini, dan Kilingzi juga berjuang untuk mengangkat rahangnya dari tanah. Tepat pada saat ini, suara Han Li tiba-tiba terdengar di kedua telinga mereka. Berhentilah mencari. Segala sesuatu di atas sana telah dimanifestasikan oleh batasan, Anda tidak akan dapat melihat cara kerjanya di basis kultivasi Anda saat ini. Baru kemudian mereka kembali ke akal sehat mereka dari keadaan terpesona mereka, hanya untuk menemukan bahwa Han Li telah muncul dari formasi, dan berdiri lebih dari 100 kaki jauhnya, menilai mereka dengan senyum tipis. Zhong Mian berdiri lebih jauh, dan dia juga melihat mereka berdua dengan senyum geli. Chuan Muda Hai dan Kilingzi sedikit tersipu, dan mereka buru-buru keluar dari formasi dengan sikap malu.
Namun, keduanya masih dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka terus melihat sekeliling saat mereka mengikuti di belakang Hon Li. Setelah mengikuti jalan untuk beberapa saat, sebuah aula hijau besar muncul di depan. Itu tidak terlalu besar, tetapi telah dibangun dengan sangat rumit, sebagaimana dibuktikan dengan pola-pola yang terukir di permukaannya. Di kedua sisi aula ada halaman terpisah, dan aula samping yang lebih kecil. Bangunan-bangunan ini jelas ada di sana untuk dihuni oleh rombongan pembudidaya. Mereka semua dikelilingi oleh tanaman bambu hijau yang subur, dan ada beberapa pavilion yang terlihat melalui tiang bambu, menghadirkan pemandangan yang memukau untuk dilihat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa surga ini hanya akan menjadi satu tingkat dari istana besar ini? Han Li berdiri di dekat aula dan melihat sekeliling sebelum bertanya dengan sikap yang tampak santai, apakah setiap tingkat di istana penyambutan abadi diatur seperti ini? Hehe, tentu saja tidak. Setiap level di Immortal Welcome Palace diatur secara berbeda untuk memenuhi preferensi yang berbeda. Jika Anda tidak menyukai level ini, saya dapat membawa Anda ke level lain, Senior Han, jawab Zhong Mian. Tidak perlu itu, aku cukup senang dengan level ini, kata Han Li dengan lambaian tangannya yang acuh tak acuh. Kalau begitu, tolong simpan lencana pembatasan ini dengan aman, Senior. Batasan di setiap level berbeda, dan hanya satu lencana yang disempurnakan untuk setiap level, jadi saya harus meminta Anda mengembalikan lencana ini kepada saya di akhir konvensi, Senior. Pria tua itu berkata sambil tersenyum saat dia menyerahkan lencana perak ke Han Li dengan kedua tangannya. Han Li menerima lencana itu sebelum mengangguk sebagai jawaban, dan pria tua itu pergi setelah pergi. Jadi, trio Han Li dibiarkan sendiri. Kalian berdua bisa tinggal di sini selama masa konvensi. Kalian bisa memilih salah satu halaman untuk ditinggali. Aku perlu istirahat, jadi jika ada yang perlu dibicarakan, biarkan sampai besok, Han Li menginstruksikan. Ya, Senior Tuan Muda Ai dan Kilingzi menjawab dengan hormat. Mereka berdua kemudian bergegas menuju sekelompok bangunan di samping aula dengan kegembiraan yang tak tercemar di wajah mereka, dan Han Li bisa mendengar suara mereka bertengkar dan bermain-main di kejauhan. Han Li menggelengkan kepalanya dan melangkah menuju aula utama. Dia menemukan ruangan yang sunyi di aula dan mulai bermeditasi untuk beristirahat. Keesokan paginya, Han Li masih bermeditasi di kasurnya dengan cahaya spiritual biru berkedip di sekujur tubuhnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia segera membuka matanya. Detik berikutnya, bola api putih bergerak secara bertahap melalui pintu kayu kamarnya, lalu mencapai dia dalam sekejap. Mata Han Li bersinar saat dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengetuk bola api putih. Bola api meledak di tengah dentuman yang tumpul, menghilang menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Salam, rekan Taois Han, saya adalah Myriad Bone. Saya mendengar bahwa Anda pindah ke Immortal Welcome Palace kemarin. Jika Anda tidak keberatan, mohon kunjungi saya di lantai atas. Suara itu cukup tua, dan itu diakhiri setelah pesan singkat itu. Taois Master Myriad Bone, Hon Li membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia bangkit berdiri sebelum keluar dari kamar. Ketika Han Li muncul di luar aula, dia langsung disambut oleh pemandangan Tuan Muda Ai dan Kilingzi. Mereka berdua sepertinya sudah lama berada di sini, dan mereka bercakap-cakap satu sama lain di sudut. Begitu Han Li muncul, mereka berdua segera melangkah maju sebelum mengulurkan busur hormat yang dalam. Tidak perlu formalitas. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kenapa kalian tidak istirahat? Han Li bertanya dengan lambaian tangannya yang acuh tak acuh. Kamu akan pergi ke pasar di luar hari ini, kan, Senior Han? Kami berdua secara alami harus menemanimu setiap saat, kata Kilingzi dengan senyum lebar. Memang, kami mungkin tidak dapat menjalankan peran penting apapun, tetapi jika ada tugas yang perlu Anda jalankan, kami berdua akan sangat bersedia untuk memberikan layanan kami, Cuan Muda Hai menimpali. Hehe, siapa yang bilang aku akan pergi ke pasar hari ini? Han Li terkekeh. Cuan Muda Hai dan Kilingzi kecewa mendengar ini. Kemudian, tanda petik ganda buka. Saya tahu kalian berdua ingin pergi ke pasar untuk memperluas wawasan Anda,
tetapi hampir tidak ada peluang bahwa pasar tersebut akan menjual apapun yang saya butuhkan, jadi saya tidak akan mengunjungi mereka dalam keadaan normal. Tapi sekali lagi, ada banyak pembudidaya kelas atas berkumpul di sini, jadi bukan ide yang buruk untuk membawa kalian berdua ke pasar untuk melihat-lihat pemandangan. Saya harus mengunjungi guru Taois Myriad Bone, jadi saya tidak akan dapat membawa Anda di sana. Aku akan menggunakan lencanaku untuk mengeluarkan kalian berdua dari istana, dan kalian bisa kembali pada malam hari, kata Han Li dengan tenang. Chuan Muda Hai dan Kilingzi masih sedikit kecewa mendengar ini, tetapi mereka tidak berani melawan instruksi Han Li, dan mereka segera menyetujui pengaturan ini. Dengan demikian, Han Li memimpin mereka berdua menuju formasi teleportasi di peron, dan setelah mereka berdua berjalan ke pusat formasi, Han Li mengeluarkan lencana perak sebelum melambaikannya beberapa kali. Cahaya perak terpancar dari formasi, dan keduanya diteleportasi ke lantai pertama. Setelah itu, Han Li juga melangkah ke formasi sebelum menghilang di tengah kilatan cahaya Spirit Shell. Setelah sekitar 10 menit, Han Li menemukan dirinya di sebuah istana besar yang dibangun dari apa yang tampak seperti karang merah, bercakap-cakap dengan seorang pendeta Taois tua yang memiliki seorang wanita cantik di pelukannya. Pendeta Taois ini memiliki hidung bengkok dan sepasang mata yang sangat gelap. Dia mengenakan satu set jubah Daois abu-abu, yang di atasnya terdapat 18 tengkorak putih yang sangat mirip kehidupan. Selir cantik yang duduk di pangkuannya tidak hanya memiliki tubuh yang menggairahkan, kulitnya juga sehalus batu giok. Dia mengenakan gaun kerudung putih tipis dan menyandarkan sebagian besar tubuhnya ke pelukan pendeta Taois, hanya menunjukkan wajah tersenyum menawan saat dia mendengarkan percakapan pendeta Taois dengan Han Li. Lebih jauh di kedua sisi aula berdiri 7 wanita cantik, yang semuanya juga mengenakan gaun kerudung dengan warna berbeda, dan mereka berdiri dengan hormat dengan tangan terkatup di depan mereka. Pendeta Taois ini tidak lain adalah pemilik tempat ini, patriark dari sekte tulang putih, Master Tulang Segudang Taois. Wanita dalam pelukannya dan wanita lain di aula secara alami tidak lain adalah selirnya. Namun, wanita yang dia pegang jauh melebihi wanita lain baik dalam penampilan maupun watak, jadi dia jelas lebih dipuja oleh pendeta Taois. Han Li dengan santai mendiskusikan usahanya di dunia primordial dengan Master Taois Myriad Bone sambil memikirkan kembali beberapa rumor yang dia dengar tentang pria ini. Dikatakan bahwa guru Taois Myriad Bone tidak hanya secara eksklusif menggunakan seni kultivasi Dao Iblis, ia juga sangat berdan merupakan praktisi yang rajin berkultivasi ganda yang memanjakan dirinya dengan wanita hampir setiap malam. Ternyata rumor tersebut benar adanya. Hehe, saya terkesan dengan betapa berpengetahuan dan berpengalamannya Anda di usia yang begitu muda, rekan Taois Han. Dulu ketika saya pertama kali maju ke tahap integrasi tubuh, saya hanya melakukan perjalanan di sekitar area di dekat umat manusia sebelum kembali. Sekarang itu saya di usia yang sangat tua, saya tidak memiliki dorongan atau dorongan untuk menyimpang jauh dari umat manusia lagi, Guru Taois Myriad Bone mendesah. Kamu terlalu baik, Saudara Myriad Bone. Aku hanya tinggal di dunia primordial selama aku dipaksa melakukannya oleh keadaan yang aku alami. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, aku pasti tidak akan melakukannya telah menyimpang jauh dari ras manusia kita. Sangat beruntung telah melakukan perjalanan ke begitu banyak benua dan masih kembali dalam keadaan utuh, kata Han Li sambil tersenyum. Haha, sepertinya Anda adalah orang yang sangat beruntung. Anda telah menemukan serangkaian peluang selama kultivasi Anda, menerobos beberapa tahapan berturut-turut, dan Anda dapat dengan mudah menerobos hambatan tahap integrasi tubuh Anda setelah Anda kembali kepada umat manusia. Saya tidak terlalu tahu tentang peristiwa bersejarah di masa lalu, tetapi yang saya yakini adalah bahwa tidak ada seorang pun dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir ini yang mampu menyamai laju perkembangan Anda. Kembali ketika saya menerobos hambatan tahap integrasi tubuh saya butuh beberapa ribu tahun sebelum akhirnya berhasil dalam keadaan yang tidak disengaja, jadi saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Dengan bakat dan kemudaan Anda, mungkin Anda bahkan akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Grand Ascension di masa depan, Guru Taois Myriad Bone berkata sambil tersenyum, dan ada sedikit nada menjilat dalam suaranya.
Saya tidak akan berani bermimpi untuk mencapai tahap Grand Ascension. Saya akan puas jika saya dapat mengatasi beberapa kesengsaraan surgawi besar, kata Han Li dengan sopan. Itu benar. Tahap Grand Ascension seperti fata morgana bagi kami. Ras manusia kami telah ada di alam roh selama bertahun-tahun, tetapi kami hanya menghasilkan total sekitar selusin atau lebih pembudidaya Grand Ascension. Bahkan ada saat kita tidak memiliki kultivator Grand Ascension, dan seluruh ras berada di bawah ancaman musnah. Master Taoist Myriad Bone menghela nafas saat pandangan mengingatkan muncul di matanya. Han Li memang telah mendengar tentang kesengsaraan besar yang harus dialami umat manusia. Saat itu, mereka sepertinya juga diserang oleh pasukan bersatu yang dibentuk oleh beberapa ras asing. Untungnya, ras iblis berada di puncak kekuatannya pada saat itu, dengan dua makhluk tahap kenaikan besar di antara barisan mereka. Selain itu, mereka sadar bahwa ras iblis saja pasti tidak akan dapat memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri di alam roh untuk waktu yang lama, jadi mereka memutuskan untuk meminjamkan bantuan kepada ras manusia. Jika tidak, umat manusia akan benar-benar dalam bahaya besar. Penampilan mengingatkan di mata Taoist Master Myriad Bone dengan cepat memudar, dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kamu baru saja maju ke tahap integrasi tubuh, jadi kamu pasti bertujuan untuk membeli banyak barang selama konvensi harta karun segudang ini, kan, rekan Taoist Han? Saya memang berharap untuk mendapatkan beberapa bahan penyempurnaan pil selama konvensi ini. Bagaimanapun, hanya selama acara seperti ini saya akan dapat menemukan beberapa bahan langka yang biasanya tidak dapat saya lihat, jawab Han Li dengan anggukan. Kalau begitu, saya punya saran, apakah Anda ingin mendengarnya? Taoist Master Myriad Bone bertanya sambil tersenyum. Oh, silakan, rekan Taoist. Han Li sedikit terkejut. Kalian semua bisa pergi sekarang. Berbeda dengan segera menawarkan sarannya kepada Han Li, Master Taoist Myriad Bone meminta wanita di ruangan dan wanita di pelukannya untuk pergi lebih dulu. Para wanita ini secara alami melakukan apa yang diperintahkan, mengulurkan hormat ke arah Han Li dan guru Taoist Myriad Bone sebelum keluar dari aula. Jadi, Han Li dan Taoist Master Myriad Bone adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Baru kemudian tampilan serius muncul di wajah Taoist Guru Myriad Bone, dan dia berkata, rekan Taoist Han, ini harus menjadi pertama kalinya Anda menghadiri konvensi harta karun Myriad sebagai pembudidaya integrasi tubuh. Pernahkah Anda mendengar tentang konvensi pertukaran alam hitam? Tanda petik ganda buka. Konvensi pertukaran alam hitam? Ini pertama kalinya aku mendengar hal semacam itu. Apakah ini seperti pasar rahasia? Han Li tertarik dengan ini, tapi tidak terlalu terkejut. Dia malah akan terkejut jika tidak ada pasar pribadi rahasia yang terbentuk selama acara besar seperti Myriad Treasure Convention. Han Li sangat tertarik, dan Taoist Master Myriad Bone tersenyum sambil melanjutkan, hehe, sepertinya kamu sudah menebak bahwa sesuatu seperti ini ada, meskipun ini pertama kalinya kamu mendengarnya. Untuk pembudidaya integrasi tubuh seperti kami, itu sangat jarang ada sesuatu yang menarik minat kami, bahkan lelang yang diadakan di Myriad Treasure Convention tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan kami. Ada banyak rekan Taoist yang membawa harta berharga tetapi tidak mau menjualnya untuk batu roh dan hanya ingin menukarnya dengan barang yang sangat mereka butuhkan. Ada juga beberapa rekan Taoist yang memiliki barang-barang berharga, tapi cara mereka mendapatkan barang-barang itu bisa jadi agak tidak bermoral, jadi tidak disarankan bagi mereka untuk langsung melelang barang-barang ini. Selain itu, ada beberapa harta karun yang sederhana terlalu berharga, dan bahkan para kultivator integrasi tubuh seperti kami akan takut diburu jika tersebar kabar bahwa harta seperti itu ada dalam kepemilikan kami. Oleh karena itu, beberapa pasar swasta telah didirikan bersamaan dengan konvensi harta karun segudang, di antaranya konvensi alam hitam ini adalah yang paling misterius. Ini diadakan oleh sekelompok pembudidaya misterius, dan itu hanya diperuntukkan bagi para pembudidaya integrasi tubuh. Secara umum, sangat beberapa pembudidaya integrasi tubuh yang menghadiri konvensi harta karun segudang akan menahan diri untuk berpartisipasi dalam konvensi pribadi ini. Asal-usul para pembudidaya ini sebagian besar tidak diketahui, dan mereka sangat kuat.
Bahkan ada satu edisi konvensi pertukaran di mana mereka membunuh seorang pembudidaya integrasi tubuh tengah yang mengamuk. Setelah itu, tidak ada yang berani menyinggung penyelenggara konvensi, jadi sangat aman di sana. Konvensi pertukaran hanya memfasilitasi pertukaran antara item, dan itu hanya akan diadakan sekali. Selain itu, seluruh acara harus selesai dalam 1 hari, dan tidak ada pertanyaan yang akan ditanyakan tentang identitas peserta, jadi sempurna untuk kultivator integrasi tubuh seperti kami. Selain kami pembudidaya integrasi tubuh, orang-orang dengan harta yang dianggap cukup berharga juga akan diizinkan untuk menghadiri konvensi. Tentu saja, harta biasa tidak akan diterima. Akan ada juga banyak makhluk kuat dari ras iblis di kehadiran juga, jadi beberapa bahan binatang iblis dan bahkan telur binatang roh yang tidak akan tersedia melalui jalan normal akan ditukar, bahkan akan ada beberapa wanita iblis yang dilelang di sana. Oh, khususnya, para wanita dari ras rubah surgawi, mereka semua adalah subjek yang luar biasa untuk terlibat dalam kultivasi ganda, dan banyak Taois yang sangat tertarik pada mereka. Tentu saja, mereka yang akhirnya membeli wanita iblis itu pasti akan harus menyembunyikannya dengan hati-hati. Jika tidak, jika ada kabar yang menyebar ke 7 raja iblis, hehe. Selain itu, juga akan ada beberapa wanita manusia dengan bakat luar biasa yang akan bersedia ditawarkan orang untuk ditukar, dan iblis sangat tertarik pada mereka juga. Tanda petik ganda buka. Pada titik ini, Han Li secara alami memahami apa yang disebut konvensi pertukaran alam hitam ini, itu pada dasarnya adalah kesempatan yang sama persis dengan pasar bawah tanah yang dia kunjungi di Kekaisaran Jan Agung. 1. Dunia manusia, kecuali peserta utama adalah makhluk tahap integrasi tubuh, jadi barang-barang yang dipertukarkan secara alami akan jauh lebih banyak berharga. Di saat yang sama, Han Li sedikit terkejut mendengar semua ini. Dilarang keras bagi kultivator manusia dan iblis untuk menculik secara paksa makhluk dari ras lain sebagai selir atau subjek untuk kultivasi ganda. Ini adalah salah satu klausul tabu yang disetujui oleh kedua ras. Waktu telah lama berlalu sejak kesepakatan itu dibuat, dan hampir tidak ada yang menyebutkan aturan ini lagi, tetapi jika seseorang tertangkap basah melakukan kegiatan seperti itu, mereka pasti masih dalam banyak masalah. Ini adalah indikasi yang jelas tentang betapa berani dan beraninya penyelenggara konvensi pertukaran alam hitam ini. Namun, ini juga berarti bahwa akan ada banyak hal berharga yang tidak dapat muncul di permukaan dipertukarkan dalam perut gelap yang merupakan konvensi bawah tanah ini. Apa yang paling menarik baginya secara alami adalah materi binatang iblis itu, dan sebagai hasilnya dia tergoda untuk menghadiri konvensi bawah tanah ini. Saya sangat tertarik dengan exchange convention ini. Di mana dan kapan diadakan? Seperti namanya, konvensi pertukaran alam hitam akan diadakan di tempat misterius yang dikenal sebagai alam hitam. Namun, alam hitam bukanlah tempat yang ditetapkan. Sebaliknya, ini adalah ruang semi portable. Itu bukti lebih lanjut tentang kekuatan dari penyelenggara acara. Adapun untuk saat ini, penyelenggara memiliki cara masing-masing untuk memberitahu para pembudidaya seperti kami kapan konvensi akan diadakan, serta cara memasuki alam hitam. Menurut apa yang saya dengar, pembudidaya yang berbeda akan diberikan yang berbeda metode masuk. Saya sudah menghadiri konvensi ini beberapa kali, jadi saya memiliki beberapa jalan di mana saya dapat mempelajari beberapa informasi sebelumnya. Jika Anda benar-benar ingin pergi, maka saya dapat membawa Anda bersamaku, Guru Taois Miriat Bone berkata dengan sebuah senyuman. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya, rekan Taois. Han Li setuju sambil tersenyum setelah jeda singkat. 1. Bab 954, Lelang bawah tanah di mana Han Li menukarkan 2 berlian esensi iblisnya untuk bahan boneka panggung jiwa yang baru lahir akhir dari raja.